Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan CGP semua. Berikut saya akan menjelaskan tugas saya di modul 3.1, yaitu koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya sangat berterima kasih yang selalu mensupport saya, yaitu Ibu fasilitator saya, Ibu Anita SPD MPD, dan Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Arianti SPD, yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan, serta support dan pendampingan kepada saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkat ini. Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Menurut saya, filosofi KHD dengan Pratap Triloka erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin, yang mana Ingarso Sengkulodo yang dimaknai dengan seorang guru selalu berada di depan sebagai seorang teladan atau pemimpin, dan seorang pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik dengan keputusan-keputusan yang baik yang diambilnya, walaupun dengan berbagai proses yang dilaluinya, karena dengan keputusan yang diambilnya maka para anggota ataupun bawahannya juga akan mencontohnya. Sedangkan Ingmadio Mangunkarso diartikan dengan seorang guru juga harus menuntun para siswanya untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya, dengan membangun semangat yang dapat diterapkan oleh peserta didiknya. Dengan adanya semangat-semangat yang diberikan guru tersebut, maka peserta didik pun mulai bisa mengatur dirinya sendiri dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang sudah di dalam prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah Tut Wuri Handayani juga bermakna bahwa seorang pemimpin akan terus memberi dukungan penuh terhadap lingkungan sekitar dengan memusyawarahkan terlebih dahulu setiap keputusan yang akan diambil. Adapun berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang guru diharapkan mampu menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah yang dimaknai akan dilakukan seorang pemimpin dimanapun berada. Dalam hal ini merupakan pandangan hidup kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya memberikan tauladan, motivasi, dan dukungan sehingga anak tidak akan kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga akan berdampak pada setiap pengambilan keputusan dengan tetap menjalankan segitiga emas, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab untuk mendapatkan keputusan yang bijak. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Menurut saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam setiap pengambilan keputusan, karena etika dan moral yang melekat pada diri seseorang tidaklah dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang tertanam pada diri manusia tersebutlah yang mendasari dan mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan, baik keputusan yang mengandung dilema etika ataupun bujukan moral. Nilai-nilai ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang meliputi disiplin, kejujuran, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan masih banyak lainnya. Namun, dalam nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang sangat kita hargai dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter dan perilaku kita sebagai guru penggerak. Kita juga tetap punya nilai-nilai yang harus kita pegang teguh, yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, di mana siswa harus bertindak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan dengan adanya nilai-nilai tersebut,
dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, serta langkah-langkah yang tepat dan benar akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat, tidak memberatkan sebelah pihak manapun, tentunya dengan dasar bertanggung jawab, dengan segala konsekuensi yang diterima, dengan menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan menurut hal-hal ini yang bisa dibantu yang telah ada di modul ini? Di dalam LMS dan melalui Vicon yang sudah kami lakukan, dalam mengikuti kegiatan pendampingan yang kami lakukan, bimbingan yang telah kami dapatkan, baik itu dari fasilitator, instruktur, ataupun pengajar praktik sangat membantu saya untuk mengetahui, melatih, dan mengevaluasi atas sebuah keputusan yang akan saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, memuat nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Seorang pendidik harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial emosional, yaitu penerapan KSE pada setiap murid. Dan setiap murid harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajarannya, yaitu berkaitan dengan coaching. Dalam hal ini saya sebagai seorang pendidik harus mempunyai keterampilan coaching untuk membantu siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik dengan menggunakan alur tirta sehingga murid dapat menentukan potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akankah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas yang sangat berdiferensiasi, sehingga murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan profil mereka masing-masing, dan dengan kemampuan kompetensi sosial emosional yang mereka miliki untuk dapat kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, serta kita dapat fokus dalam memberikan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran di kelas yang menyenangkan sesuai dengan menuju profil pelajar Pancasila. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai sebagai guru penggerak yang dimiliki oleh seorang pendidik haruslah mampu menuntun segala potensi yang dimiliki muridnya dalam pengambilan keputusan yang dapat dijadikan landasan pemikiran untuk mampu memutuskan sebuah keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan dengan konsekuensi yang akan diterima. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan yang nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah dilema etika ataupun bujukan moral hanya dapat dicapai dengan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dan melaksanakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Jika hal ini terlaksana dengan baik dan benar, tanpa adanya pihak yang dirugikan, tidak dipungkiri, untuk mewujudkan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bukan hal yang mustahil. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-7. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilakukan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah jika kembali ke masalah, bagaimanakah paradigma yang di lingkungan Anda? Saat ini kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya dalam pengambilan keputusan adalah kesulitan yang bersumber pada pengambilan keputusan yang tidak melibatkan nilai-nilai kebajikan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat sehingga kesepakatan sulit untuk didapat. Tidak memiliki pilihan lain karena terhalang oleh aturan yang ada.
rasa kekeluargaan, setia kawan, rasa kasihan, dan jangkauan waktu, semuanya itu terdapat pada 4 paradigma dilema etika yang akan kembali pada setiap permasalahan dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah saya. Pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini ada hubungannya dengan pembelajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Baik, sebagai seorang pendidik saya merasa terbantu dengan adanya pembelajaran materi ini, yang mana sebelumnya saya dalam pengambilan keputusan menjalankan supaya bagaimana tindakan yang saya ambil tanpa mengikuti segala prosedur yang ada. Akan tetapi sekarang saya jadi tahu bahwa setiap pengambilan keputusan semua langkah-langkahnya harus dijalani terlebih dahulu dan sesuai dengan paradigma yang ada. Dan kesemuanya ini sangatlah berpengaruh sekali terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid. Guru dituntut untuk bisa membiasakan diri dan siswa kita dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan tanpa kita sadari, hal ini juga akan melatih mental kita untuk lebih kuat dalam menerima segala konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan ke depan murid-muridnya? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi dirinya sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidik yang memberikan keputusan yang tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depannya yang lebih baik pula. Adapun pertanyaan terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan pembelajaran materi modul ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa setiap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral yang kita hadapi akan kita dapatkan sebuah keputusan yang baik dan benar jika kita jalankan sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari prinsip, paradigma, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, berpihak pada murid dan dapat mempertanggungjawabkannya adalah sebuah keputusan yang tidak akan mengecewakan